merupakan satu dari 7 tools dasar ya, yang menjadi tools dalam pemecahan masalah. Nah, yang peta kendali ini terbagi dua. Ada yang secara umum bahwa peta kendalinya ada peta kendali variabel sama peta kendali atribut. Nah, kurang lebih seperti ini ya, bagaimana bagan peta kendali itu. Fokusnya yang ada di kiri ini berkaitan dengan bagaimana tipe variabel yang ingin dikendalikan. Nah, ini variabel atau atribut. Jadi ini berkaitan dengan tipe datanya ya. Berarti kalau datanya itu sifatnya variabel atau ini data metrik gitu ya, misalnya dimensi-dimensi yang terukur, panjang, massa itu kan teratur, maka itu kita sebut sebagai peta kendali variabel. Kemudian lihat bagaimana dengan sample size. Sample size ini berarti kan jumlah datanya berapa ya, jumlah data sampelnya. Kalau datanya itu tunggal, berarti N-nya sama dengan 1. Kemudian kita lihat dalam jumlah yang large gitu ya, shift size-nya, apa shift-nya, maka kita menggunakan peta X bar MR ya, ini sudah kita bahas. Kalau nanti small, nanti dikatakan khusus nanti, yaitu cumulative sum dan exponential weighted moving average. Nah, kemudian kalau bagaimana sample size-nya lebih dari 1, N-nya besar sama 1 ya, besar 1, maka ini akan menggunakan, kalau itunya large ya, shift size-nya, menggunakan X bar R dan X bar S. Biasanya ini tergantung bahwa kalau N-nya masih kecil dari 10, masih cukup representatif menggunakan peta X bar R. Kemudian kalau sudah besar dari 10, artinya dalam satu batch sudah banyak datanya, maka sebaiknya menggunakan peta X bar S. Nah, itu yang minggu lalu ya, data peta kendali variabel. Kemudian kalau tipe datanya itu atribut, atribut berarti dalam hal ini tipe datanya kategori gitu ya, cacat-cacat yang sifatnya ada atau tidak gitu ya, bukan berdasarkan misalnya ukuran gitu ya. Apa misalnya data sobekan, bolongan, patahan gitu ya. Artinya di sini maupun mau dia sobekan besar atau kecil gitu tetap dianggap satu gitu. Tetap sebagai satu data. Jadi ini atribut ya. Kemudian data tipenya ini apa yang dia kendalikan? Ada yang namanya fraction ya atau proporsi. Kemudian ada yang namanya defect count ya, counting berarti jumlah gitu ya. Artinya apa? Misalnya ketika kita ingin mengendalikan itu dalam suatu industri garment gitu ya, misalnya baju gitu, bahwa baju ini atribut yang ingin dia lihat adalah sobekan, ada tidak sobekan. Nah, kalau fraction ini dia berfokus kepada berapa jumlah gitu ya. Oh, bukan jumlah, tapi number, banyak gitu ya. Banyak, banyak baju yang sobek gitu. Kalau di Vekoni banyak sobekan.
Nah, apa bedanya? Kalau banyak baju yang sobek, artinya hmm, misalnya ini ada baju lah gitu ya. Ini ada dua sobek, di sini satu, dua, tiga. Kalau banyak baju yang sobek, ini berapa? Ya, Tiga, banyak Pak. sobeknya itu banyak baju. Sobek itu tiga, tapi kalau banyak sobekan berapa? Enam ya, karena di sini ada dua, di sini satu, di sini tiga. Nah, jadi itu bedanya fraction sama defect count. Kalau fraction dia menghitung berapa proporsi. Katakanlah di sini ada 100, berarti di sini ada tiga baju yang sobek. Kemudian kalau yang defect count itu berapa banyak sobekan. Jadi dia menghitung kalau misalnya dalam satu baju pun ada lebih dari satu sobekan atau ada lebih dari satu cacat yang berbeda, itu dihitung semuanya. Tapi kalau di fraction dia hanya menghitung sebagai yang penting dalam produk ini ada uh, defect ya. Apa itu misalnya defectnya ada satu, dua atau berbagai jenis, dia tetap menghitungnya satu. Dia akan dilihat proporsinya bagaimana itu terhadap si populasi secara keseluruhan. Ya, itu fraction sama defect count. Kemudian nanti peta yang akan kita bahas ini ada peta P sama NP untuk yang fraction, proporsi cacat. P melihat proporsi secara keseluruhan. Kalau NP berarti ini lebih pada berapa banyak yang ya. Kemudian berbanding dengan kalau yang berkaitan dengan defect count yang menghitung berapa banyak cacatnya keseluruhan. Ini ada peta C dan U, yaitu C ini banyaknya, kalau U lebih proporsinya. Jadi lebih ke U ini akan setara dengan P, NP setara dengan peta C. Kemudian yang small-small ini nanti kita bahas di peta kendali khusus yang kumulatif-kumulatif sum nih. Cusum ini kumulatif sum untuk yang ukurannya small ya. Jadi itu kurang lebih ini yang akan kita bahas. Ada peta P, NP, peta C, peta U. Nah, lanjut. Yang pertama itu peta C ya, peta P. Berarti P ini kan proporsi ya. Ini berkaitan dengan sifat fraction non-conforming, artinya berapa pecahan dari sampel jumlah non-conforming. Berarti ini jumlah yang produk yang cacatnya. Berapa banyak produk yang cacat. Di mana P ini didefinisikan sebagai rasio dari berapa jumlah non-conforming unit, berapa jumlah unit ya, unit yang non-conforming atau unit yang cacat dalam sampel, yaitu jumlahnya sebesar D, terhadap berapa sampel size-nya N kecil. Jadi ini proporsi ya, setara dengan proporsi yang kita sebut sebagai P-topi ya, karena ini sifatnya inferensi sampling, di mana P-topi itu adalah D per N. Kemudian untuk rata-ratanya berarti mu P-topi ini berapa banyaknya itu P, kemudian variasinya ini mirip-mirip dengan binomial P dikali 1 kurang P per
N. Sehingga kalau kita mau mencari standar deviasinya, berarti ini kan sigma ya. Berarti sigma adalah akar P kali 1 kurang P dibagi dengan N. Itu pendekatan standar deviasinya.